Godox SL60W. Ini dia. Oke, ini dia barangnya, SL series Video Light. Mari kita buka. Dalamnya terdapat apa ini? QC Pass password, buku petunjuk, ini kartu garansi, bukan, ini invoice dari Sriwijaya Kamera. Jadi aku beli lampunya ini di Bali, di Sriwijaya Kamera di kota Denpasar. Itu via Tokopedia karena males ke Denpasar. Oke, ini dia, ada kabel powernya. Mari kita buka unitnya. Wah, ternyata di paketnya dikasih ini ya, apa namanya, reflektor. Udah punya 2 ini. Ditambah ini berarti aku punya 3. Lumayan lah. Jadi dia lampunya. Ternyata nggak berat-berat amat ya. Gampang lah dibawa kemana. Untuk mobilitasnya gampang kayaknya. Ya. Dari harganya yang cukup affordable untuk video light yang 60 watt continuous, dimana si RI-nya itu kayaknya 93 ya. Ya nanti kita cek. Dan kita dapat remote-nya, isi baterai. Ya elah, beli baterai lagi dong. Udah, dapatnya itu aja. Di dalam boxnya kita dapat ini. Semoga lampunya kuat nahan octabox-nya ya. Katanya di review YouTuber lain itu untuk kunciannya ini agak loose gitu, kurang kuat mencengkram. Ya, semoga bisa. Ini kabel powernya lumayan panjang ya, bagus lah. Jadi kalau pindah ke tempat lain mungkin aku harus bawa roll ya, biar bisa colokin di mana aja nih lampu. Kalau kepake, ini fungsinya lebih ke indoor aja sih. Wow, terang banget. Wow. Oke, ini menurut review dari YouTuber lain juga, ini nggak bisa terlalu diredupin, jadi langsung terang bang. Ini intensitas powernya di 10%. Terus aku coba naikin ya, 13, 14, 15%, 20%. Ini 30%. Ini 50%. 70%. 90%. Wow. Gila terangnya, bro. 100%. Ini kena pantulan cahayanya yang dari sana ke aku aja, ini udah cukup nerangin
modelnya ya. Di sini aku modelnya ya. Menarik. Untuk yang ini karena aku nggak punya ya lampu video light yang khusus yang aku pakai sebelumnya, karena aku punya Octabox-nya. Terus sebelum aku punya Godok yang ini, aku pakai ini Yungno YN216. Ini hasil tukeran sama temen ya. Terus dikasih lampunya yang ini. Lupa aku harganya, pokoknya bisa dicek, Yungno YN216. Ini ya untuk ngakalin masukin ke Octabox-nya itu agak ribet. Ya manual aku masukin di bagian yang buka tutup velcro-nya di Octabox itu, aku masukin lampu ini. Nah, karena aku pengen punya lampu yang lebih bagus dari ini tombolnya juga main-main nih. Mungkin yang mau ngebandingin ngelihat terang ya, segitu. Ini tombolnya ringkih banget dan cepet rusak ya. Jadi kadang mau di swipe, diturunin powernya itu kadang mau kadang enggak. Ini ada dua pilihan power, 3200 Kelvin sama 5500 Kelvin. Itu Jadi untuk ke depan aku mau pakai lampu ini aja terus. Untuk video light di atas yang Godok SL60W ini, dimana W-nya adalah watt, itu ada Godok SL 150 watt. Di Tokopedia aku cek itu harganya ada yang jual 7 juta sampai 8 juta. Yang Mark II-nya itu lebih bagus di pengunciannya. Aku tadi malam cek di YouTube, review YouTube orang lain, bule di luar. Nah, di atas yang 150 watt itu ada juga Godok yang VL300. Nah, itu VL300 itu wow. Ya paling aku ngarepin nanti ke depannya pengen punya yang Godok SL 150 watt Mark II aja ya. Ini aja udah terang banget menurut aku ya. Kalau untuk kebutuhan indoor shot, untuk kebutuhan bikin video YouTube, terus company profile, corporate video, foto pun ini bisa dipakai kan. Lebih enak foto di continuous light daripada yang flash kan. Nah, untuk yang Godok SL 150 Mark II-nya itu untuk sistem pengunciannya itu udah pakai plate besi gitu, terbuat dari besi, dan sistem pengunciannya itu lebih baru dan lebih kokoh megangnya ya, untuk mencengkramnya gitu. Aku mau cek, ini kan ada kipasnya. Ini di 100% power. Terus aku mau cek kipasnya itu menurut hasil review channel YouTube orang luar ya, kebanyakan itu mereka bilang kalau kelemahan dari Godox ini adalah di suara kipasnya yang berisik. Menurut aku ini nggak begitu berisik, masih lebih berisik suara dari kipas AC atau kipas dari PC aku ya. Jadi buat aku sih nggak ada masalah ya untuk suara kipasnya. Good lah. Oke, sekarang aku mau coba pasang Octabox-nya ya. Maaf, ini studio ala kadarnya. Background juga nempel baru tadi. Ya pengen beda lah, biar nggak tembok putih terus. Untuk lampu yang Yungno ini, mungkin aku bakalan tetap pakai ini, mau tak jadiin kayak backlight, hair light gitu ya. Jadi kalau yang mau bilang mau minta lampu itu mungkin pasti nggak tak kasih kok. Jadi ini dia penampakannya. Aku pasang Octabox dari Godok juga, yang dulu aku beli pakai di flash Godok AD600 BM. Yang sekarang itu lampunya mati karena baterainya ya, waktu ini sempat kehujanan. Jadi harus beli baterai itu yang katanya 2 jutaan.
Ini aku mau coba naik turunin. Apa benar klaim dari user lain yang udah beli pakai ini kurang bagus mengunci. Kalau untuk ukuran Octabox yang ini masih kuat ya. Mungkin mereka pakai yang deep parabolic Octabox yang lebih berat ya. Jadi ini nggak kuat nahan. Kalau untuk Octaboxku ini masih kuat lah. Bisa sampai segitu. Oke, aku mau coba hasilnya pakai lampu baru ini dong. Aku taruh di sini. Aku tinggiin. Mungkin lebih tinggi lagi. Ini hasilnya. Jadi lampunya berada di arah jam 2 dari aku. Ini powernya di 16%. Terus aku mau cek settingan di kamera. Di kamera itu bukaan 1,4, shutter speed 100, dan ISO 400. Jadi 16% aja untuk bikin. Ayolah fokus. Setting power Godok SL60W nya di 16%, terangnya segini. Jarak dengan lampunya ya paling semeteran lah, semeter lebih lah. Terangnya segini. Ya, ini practical light, jadi lightnya terlihat di frame ya. Sebentar aku mau ambil gelnya. Jadi untuk lampu yang Yongnuo YN216 ini itu bisa dipasangin gelnya. Ini dapat langsung. Karena dari lampunya itu cuma bisa daylight atau warm ya. Tada. Kalau dipasang di belakang kayaknya lebih keren. Setelah ini mungkin aku butuh investasi di monitor eksternal ya, buat monitoring ketika bikin konten atau untuk kebutuhan shot corporate company profile. Itu aku pasti butuh ya untuk monitoring sendiri atau rame-rame sama kliennya lah. Kayaknya enakan merah deh, aku lebih suka merah ya untuk jadi, karena biru itu terlalu gaming menurutku dan udah banyak banget yang pakai ya. Lumayan juga keren ya. Ini aku shot menggunakan Sony A7 III. Itu picture style-nya di HLG. Menggunakan lensa Sigma 35mm f1,4.